Selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. Surat ke-9 kepada keluarga adalah jawaban-jawaban dari Alkitab. Keluarga yang terkasih, berikut adalah jawaban-jawaban yang telah kita tunggu-tunggu dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, dengan tekanan-tekanan sekarang, suami dan istri harus memiliki otoritas yang sama dalam keluarga. Jawabannya adalah salah. Berikut penjelasannya. Allah memakai hubungan suami dan istri untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Efesus 5 ayat 22-33. Kristus memimpin jemaat dan jemaat tunduk kepada Kristus. Jemaat berada di bawah perlindungan dan otoritas daripada Kristus dan dipanggil untuk taat kepada pengajaran Kristus. Suami memimpin sebagai kepala keluarga dan istri dipanggil untuk membantunya sebagai penolong. Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan nyawanya demi jemaat. Sama halnya dengan suami harus rela berkorban untuk istrinya. Seperti Kristus menyunjikkan jemaat, suami harus mengambil tanggung jawab untuk memimpin istri dan anak-anaknya kepada pengudusan. Allah telah memberikan peringatan kepada kita tentang kebodohan melayani dua tuan. Matius 6 ayat 24. Ketika anak-anak merasakan bahwa ayah dan ibunya memiliki otoritas yang sama, hal itu akan membangkitkan frustasi, pertengkaran, keberpihakan, meremehkan yang satu dan mencintai yang lain, atau bahkan tidak menghormati kedua orang tua mereka. Seringkali mereka bertumbuh dengan menolak kepemimpinan ayahnya. Pertanyaan yang kedua, sebagai kepala rumah tangga, suami hanya perlu mencari Tuhan dalam mengambil keputusan. Jawabannya salah. Istri kita adalah penolong. Kita akan salah jika mendefinisikan kata tolong hanya dalam aspek jasmani, seperti mengurus anak, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya. Lebih daripada itu, seorang wanita memiliki kepekaan khusus untuk melihat situasi dan seringkali bahkan karakter seseorang. Dia mampu merasakan moral yang tidak murni hanya dengan memperhatikan mata seseorang, melihat keduniawiannya dari penampilan dan sikap, merasakan roh kesombongan melalui tingkah laku, dan mendeteksi melalui kata-kata yang diucapkan. Dia mungkin tidak tahu banyak tentang ide atau pengembangan bisnis, tetapi dia sering mampu melihat ketulusan dan moral rekan bisnis suaminya. Istri Pilatus dapat melihat dengan benar ketidakbersalahan Yesus karena mimpi yang sangat mengganggunya. Dia memanggil suaminya untuk tidak menghukum Yesus karena Yesus hanyalah seorang manusia. Matius 27 ayat 19. Allah telah memberikan kepada Anda seorang istri yang dapat memperingatkan Anda dalam 4 hal, yaitu mental, emosional, kemauan, dan rohani. Ambillah nasihat Allah melalui kesatuan roh dengan istri Anda, bukan menolak pandangannya sebagai opini yang kurang informatif. Melalui janji suci pernikahan, dua menjadi satu. Penyatuan kualitas Anda berfungsi untuk melindungi, membimbing, dan mengarahkan keluarga ke arah keputusan yang lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, melihat pornografi dan materi sensual merusak hubungan pernikahan. Jawabannya benar. Penjelasannya, kesenangan kita ketika melihat hal seperti itu merupakan sinyal nafsu dan ketamakan yang masih tinggal di dalam kita. Matius pasal 5 ayat 28 dengan jelas berkata kepada kita bahwa ketika kita melihat wanita lain dengan nafsu, perzinahan telah mengambil tempat di hati kita. Itu membawa kehancuran yang sama ke dalam hubungan pernikahan. Ayub pasal 31 ayat pertama menunjukkan hikmat Ayub tentang masalah ini ketika dia telah membuat suatu perjanjian dengan matanya. Dia tidak ingin melihat hal-hal yang dapat menggodanya untuk berbuat dosa. Biarlah kita terdorong untuk menjadi seperti Ayub. Pertanyaan yang keempat, memohon pengampunan dapat memulihkan hubungan pernikahan? Jawabannya salah. Penjelasannya, hal itu tidak akan memulihkan pernikahan. Ketika kita meminta pengampunan dan mampu untuk mengampuni, itu mengizinkan kita untuk memulai proses rekonsiliasi, menaruh kita pada jalur yang tepat. Yang kedua, hal itu mempersiapkan kita untuk melupakan hal yang menyakitkan di masa lalu. Yang ketiga,
Itu mendorong kita untuk berusaha dalam pemulihan pernikahan. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan kasih kepada istri kita dan menghormati melalui penundukan kepada suami kita. Dengan perubahan sikap dan keinginan untuk hidup berdasarkan ajaran Tuhan, kita akan saling membantu untuk memulihkan pernikahan sesuai dengan waktunya. Tugas ini mungkin akan menantang, khususnya jika kita telah melukai pasangan kita atau telah dilukai. Amsal pasal 18 ayat 19. Tetapi ini merupakan suatu kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, untuk bekerja dalam hidup kita, dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang kelima. Seseorang yang membenci atau tidak suka dengan pasangannya akan memiliki masalah mengasihi Tuhan. Jawabannya benar. Definisi dari orang munafik adalah seseorang yang berpura-pura memiliki kepercayaan tertentu, sikap atau perasaan yang tidak sebenarnya. Ini membawa kita kepada pelajaran dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Ketika kita benar-benar mengasihi Allah, kita menunjukkannya terlebih dahulu dengan mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Mari kita mengasihi keluarga kita, khususnya pasangan kita. Kemudian kita mampu dengan tulus mengatakan bahwa kita mengasihi Allah. Tuhan memakai rumah tangga untuk menunjukkan kepada kita diri kita yang sebenarnya. Hal-hal yang mampu kita tingkatkan untuk hidup menjadi saksi baginya. Rumah adalah tempat pelatihan yang aman dan tempat ujian bagi kita dalam keluarga. Pertanyaan yang keenam. Pasangan saya tidak mengetahui bahwa saya kepahitan dengannya karena saya dapat menyembunyikan kepahitan saya dengan baik. Jawabannya salah. Anda mungkin berpikir bahwa Anda mampu menyembunyikan kepahitan Anda dengan baik dan pasangan Anda tidak akan pernah tahu. Tetapi belumkah kita pernah merasakan sesuatu yang salah ketika rekan kita, teman atau pasangan kita lebih tenang dari biasanya? Tidak ada yang diekspresikan atau ditunjukkan secara terang-terangan, tetapi kita dapat merasakan sakitnya, khawatir, atau cemas dengan apa yang sedang digumulkan oleh orang tersebut. Kepahitan dibentuk oleh lapisan frustasi, sakit, dan kesedihan yang sangat dalam oleh ketidakmampuan kita untuk mengampuni orang lain. Sangat mustahil untuk menyembunyikan kepahitan kita dengan lama karena kita selalu memberi makan dalam hati kita. Dan ini akan menunjukkan dirinya melalui tanda-tanda dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dapat muncul dalam interaksi kita dengan orang lain, ekspresi perasaan dan wajah. Akibat dari kepahitan adalah kegelisahan, depresi, dan penyakit. Pertanyaan yang ketujuh. Mengampuni seseorang juga membebaskan orang tersebut dari konsekuensi perbuatannya. Jawabannya salah. Penjelasannya. Pengampunan dan maaf itu berbeda. Jika seseorang yang mengampuni juga memiliki hak untuk membagikan konsekuensi, dia akan berada dalam posisi untuk memaafkan orang itu dari setiap konsekuensi tersebut. Akan tetapi, ini tidak sering terjadi karena dia mungkin berpikir bahwa itu bukanlah merupakan tindakan yang terbaik. Ini dapat dilihat ketika Daud melakukan perzinahan dengan Batsheba dan membunuh suaminya Uriah. Tuhan mengampuni Daud tetapi tidak memaafkan dosanya. Hasilnya adalah pembunuhan anak Daud oleh Batsheba. 2 Samuel 12 ayat 1-9. Akan ada masa ketika pengampunan dilakukan, tetapi maaf diberikan karena orang tersebut tidak memiliki otoritas untuk menyingkirkan segala konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Anda mungkin telah melihat berita tentang korban yang tidak bersalah disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam wawancara, keluarga dari korban terkadang mengatakan mereka mengampuni pelakunya, tetapi pengadilan akan menetapkan hukuman penjara sebagai bentuk penghukuman. Untuk itu, keluarga dapat mengampuni tetapi tidak dalam posisi untuk memaafkan orang tersebut dari konsekuensi atas tindakannya. Pertanyaan yang ke-8. Penyebab utama kegagalan pernikahan adalah ketidakcocokan antara suami dan istri. Jawabannya adalah salah.
Penyebab utama kegagalan pernikahan adalah dosa yang berasal dari 3 sumber. Yang pertama, dari dunia. Menunjukkan banyak hal untuk merangsang mata, mulut, telinga, dan tangan kita. Hal-hal ini berapa penuh dengan dosa, kecanduan atau godaan, kemewahan, kenikmatan rekreasi, dan kepuasan untuk kebutuhan dan hasrat manusia. Interaksi secara konstan dengan elemen-elemen ini dapat menimbulkan kerinduan untuk coba-coba dengan mereka atau memiliki secara permanen dalam kehidupan kita. Hal-hal ini dapat menyebabkan kita untuk menghabiskan sedikit waktu dengan pasangan kita atau mengabaikan tanggung jawab kita di rumah. Yang kedua, berasal dari setan. Dia adalah bapa pendusta. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14-15 dan Yohanes 8 ayat 44. Dia akan menambahkan dan mencampur adukkan setengah kebenaran dan pilihan yang secara moral tidak dapat diterima dengan kebohongan untuk memperdaya orang Kristen. Batas yang memisahkan kebohongan dan kebenaran Allah sangat sulit sekali untuk dideteksi. Bahaya lainnya yang perlu kita waspadai adalah bahwa ketika kebohongan dibicarakan dengan cukup lama, cukup sering, dan cukup keras, akan menjadi kebenaran kita. Ini akan menyebabkan kita untuk merasionalkan dan membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, berasal dari keinginan duniawi kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 memperingatkan kita terhadap dosa yang terbagi atas 3 kategori. Yang pertama, keinginan daging, yang kedua, keinginan mata, dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Jika kita ingin melindungi diri kita dari keinginan duniawi, kita perlu menyingkirkan hawa nafsu dan kesombongan dari hidup kita. Godaan duniawi dan tipu daya setan adalah di luar kendali kita, tetapi kita dapat mengendalikan hawa nafsu dan kesombongan kita. Pertanyaan yang ke-9. Kita seharusnya menolong dan mendorong siapa saja yang memiliki pernikahan yang hancur dan untuk membangunnya kembali. Jawabannya salah. Penjelasannya, kita seharusnya membantu dan mendorong pasangan yang telah menikah untuk membangun kembali pernikahan mereka. Tetapi kita harus berhati-hati ketika melakukannya. Kita harus memahami bahwa, pertama, pernikahan yang tidak sah seperti pernikahan dengan saudara sendiri tidak boleh dilakukan. Imamat pasal 18 ayat 1-18 menjelaskan dengan jelas bahwa hubungan seksual antara 2 orang dalam anggota keluarga adalah dosa. Kedua, suatu pernikahan diakhiri oleh suami karena amoralitas istri tidak dapat dipulihkan jika istri menikahi orang lain. Ulangan 24 ayat 1-4 dan Yeremia 3 ayat 1. Pertanyaan yang ke-10. Kecuali suami dan istri berusaha untuk menyatukan kembali pernikahan, maka sangat mustahil untuk memulihkannya. Jawabannya salah. Penjelasannya, pernikahan adalah perjanjian yang menandakan kepentingan yang besar tentang bersatunya 2 orang. Pengkhotbah 5 ayat 4-5. Perjanjian hubungan antara suami dan istri ketika masing-masing memenuhi peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan merupakan cerminan dari kesatuan yang sempurna antara Tuhan dan jemaat. Ketika tujuan dari salah satu pasangan untuk memulihkan hubungan pernikahan berdasarkan ajaran dan prinsip Tuhan, maka Tuhan berada di pihaknya. Roma 8 ayat 31. Karena itu merupakan keinginan Tuhan agar pasangan memulihkan pernikahan mereka dan menjadi kesaksian baginya di saat yang sama, mencerminkan hubungan Allah dengan jemaat. Mungkin lebih sulit jika hanya satu orang yang ingin membangun kembali pernikahan, tetapi tidak mustahil. Kita tahu bahwa pertentangan suami istri berkurang karena melalui demonstrasi kasih dan pengampunan Allah telah menjamah dan mengubahkan mereka. Pertanyaan yang ke-11. Kebutuhan dasar seorang suami dan istri adalah benar-benar sama, karena Allah telah memberikan kita sifat manusia yang sama. Jawabannya adalah salah. Beberapa kebutuhan memang sama. Sebagai contoh,
Kita senang bersama dengan orang-orang yang baik kepada kita dan kita menjauh dari orang-orang yang suka bertengkar dan mengeluh. Kita suka pergi ke acara-acara yang baik seperti kelahiran seorang anak dan cenderung menghindari untuk pergi menyelesaikan masalah keluarga. Melihat lebih dekat, kita tahu itu karena tanggung jawab dan gender yang berbeda, maka kebutuhannya pun harus berbeda. Perbedaan-perbedaan ini dimaksudkan untuk saling melengkapi daripada saling berkompetisi. Suami harus belajar tentang kebutuhan dan keterbatasan istri. Begitu juga istri harus memahami bahwa suami memiliki kebutuhan dan keterbatasan juga. Ketika istri menyadari hal ini, dia akan termotivasi untuk menjadi penolong yang efektif bagi suami. Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Pertanyaan yang ke-12. Allah menaruhkan tantangan-tantangan dalam pernikahan kita. Jawabannya benar. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menemukan bahwa sangat perlu untuk memberikan tantangan-tantangan ke dalam keluarga. Dalam Kejadian 3, 16-17, Allah dengan jelas menunjukkan bahwa 4 hal akan terjadi. Yang pertama, istri akan merasakan sakit ketika melahirkan. Tidak ada satu makhluk pun merasakan sakit ketika melahirkan kecuali manusia. Yang kedua, dia akan memiliki keinginan untuk mengendalikan suaminya. Dia akan bergulat dengan peran yang diberikan oleh Tuhan sebagai penolong dan kecenderungan dosa untuk menguasai suaminya. Tunduk kepada suami tidak lagi menjadi sukacita, melainkan pergumulan. Yang ketiga, peran suami sebagai kepala rumah tangga akan penuh dengan tantangan. Akan ada perjuangan untuk meminta dan menggunakan kendali atas istrinya. Yang keempat, suami harus bekerja keras untuk memberi makan keluarganya. Dosa telah mempersulit perannya sebagai kepala rumah tangga. Tantangan-tantangannya akan berasal dari dalam dan luar keluarga. Kelihatannya Allah telah meninggalkan manusia karena dosa. Kenyataannya, Dia hanya meletakkan tantangan-tantangan ini ke dalam kehidupan kita untuk membantu kita mengatasi dosa. Kisah di balik setiap tantangan mengingatkan kita bahwa kita memiliki pencipta yang berkuasa dan bahwa kita membutuhkan Dia untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi setiap hari. Kami ingin memberikan Anda ayat ini. Ayat ini telah mendorong kami untuk tetap dekat dengan Tuhan dan untuk membangun pernikahan kami lebih intim dengan Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Oleh anugerahnya Thomas dan Pamela Teh.